Awal mula, bukan sekadar bakat biasa. Pernah nggak sih kamu lihat pembalap muda? Tapi cara balapnya itu kayak bukan levelnya lagi? Nah, itu yang lagi terjadi sama Veda Ega Pratama. Bukan cuma cepat, tapi ada sesuatu yang beda. Semua bermula dari satu momen yang bikin banyak orang dipadet. Moto3 mulai melirik. Bukan karena dia menang, tapi karena cara dia balapan. Di salah satu race, Veda start bukan dari posisi terdepan. Bahkan, dia sempat terjebak di tengah rombongan. Situasi yang biasanya bikin pembalap muda panik. Tapi nggak dengan Veda. Dia justru terlihat tenang. Kayak lagi membaca balapan. Satu persatu lawan mulai dia lewati. Bukan dengan manuver nekat, tapi dengan perhitungan yang rapi. Masuk tikungan, presisi. Keluar tikungan, akselerasi bersih. Ngerem, halus tapi efektif. Dan disitulah banyak orang mulai sadar. Ini bukan pembalap biasa. Kalau kita lihat sekilas, mungkin orang bilang, ya wajarlah, dia berbakat. Tapi kenyataannya, bukan cuma itu. Rahasia pertama dari Veda adalah race intelligence, kecerdasan balapan. Banyak pembalap cepat, tapi nggak semua punya otak balap. Veda tahu kapan harus menyerang. Dan yang lebih penting, dia tahu kapan harus menahan diri. Contohnya, saat pembalap lain mulai agresif di awal lap, Veda justru santai. Dia nggak buang tenaga. Dia nggak ikut-ikutan panas. Kenapa? Karena dia tahu, balapan itu bukan soal siapa paling cepat di awal, tapi siapa yang paling kuat di akhir. Dan benar saja, masuk lap-lap terakhir, saat yang lain mulai kehilangan grip, mulai kelelahan, mulai bikin kesalahan, Veda justru naik. Ini yang bikin banyak tim MotoGP mulai melirik. Karena di level tertinggi, yang dicari bukan cuma speed, tapi konsistensi dan kecerdasan. Dan yang bikin lebih gila lagi, Veda masih sangat muda. Artinya, potensinya masih bisa berkembang jauh lebih besar. Rahasia kedua, mental baja. Balapan di level internasional itu tekanan besar. Apalagi buat pembalap muda dari Indonesia. Ekspektasi tinggi. Sorotan media. Komentar netizen. Tapi Veda, dia terlihat santai. Bukan berarti nggak peduli. Tapi dia tahu cara mengontrol tekanan. Dalam beberapa wawancara, terlihat jelas. Dia nggak gampang terbawa emosi. Tetap fokus. Tetap rendah hati. Dan ini penting banget. Karena banyak pembalap berbakat. Gagal bukan karena skill, tapi karena mental. Veda beda. Dia punya kombinasi langka. Skill seotak si mental. Dan kombinasi ini mulai bikin dunia balap memperhatikan. Sampai akhirnya, beberapa orang di paddock mulai bilang, ini anak punya sesuatu. Dan itu baru permulaan. Karena di segmen berikutnya, kita bakal bahas rahasia yang lebih dalam lagi. Yang bikin tim-tim besar MotoGP benar-benar mulai melirik serius. Kenapa paddock MotoGP mulai melirik serius? Kalau di segmen pertama kita bahas soal kecerdasan dan mental. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Dan ini yang bikin banyak tim mulai serius memperhatikan Veda. Rahasia ketiga, adaptasi cepat. Salah satu hal tersulit di dunia balap adalah beradaptasi dengan motor, sirkuit, dan kondisi. Setiap sirkuit beda. Setiap cuaca beda. Setiap setting motor beda. Dan biasanya, pembalap muda butuh waktu lama untuk menyesuaikan. Tapi Veda, cepat banget. Dalam beberapa race, dia bisa langsung kompetitif. Meski baru pertama kali di sirkuit tersebut. Ini yang bikin tim-tim besar tertarik. Karena di MotoGP, adaptasi itu segalanya. Rahasia keempat, riding style yang matang. Kalau kamu perhatikan, cara Veda balapan itu nggak liar. Nggak asal gas. Nggak asal nekat. Dia punya riding style yang bersih. Masuk tikungan stabil. Keluar tikungan rapi. Minim kesalahan. Ini jarang banget dimiliki pembalap seusianya. Biasanya masih agresif, kadang over. Tapi Veda sudah seperti pembalap yang lebih berpengalaman. Makanya, banyak yang bilang, dia ini tua di dalam lintasan. Rahasia kelima, ini yang paling penting. Konsistensi. Satu kali bagus, banyak yang bisa.
tapi tampil bagus terus? Itu yang sulit. Dan Veda mulai menunjukkan itu. Dia bukan cuma cepat di satu race, tapi bisa menjaga performa. Dan di dunia balap profesional, konsistensi masa depan. Karena tim tidak mencari one hit wonder. Mereka cari pembalap jangka panjang. Dan semua tanda itu ada di Veda. Makanya, bukan hal aneh kalau sekarang nama Veda mulai dibicarakan di padang. Bukan cuma sebagai pembalap Indonesia, tapi sebagai prospek serius. Dan kalau perkembangannya terus seperti ini, bukan tidak mungkin kita akan melihat Veda naik ke level yang lebih tinggi. Mungkin Moto2 atau bahkan MotoGP. Dan kalau itu terjadi, ini bukan cuma soal dia. Ini tentang sejarah baru untuk Indonesia. Jadi menurut kamu, apakah Veda Ega Pratama benar-benar punya potensi tembus MotoGP? Atau masih perlu waktu panjang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe.